Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Al-Jarh wa Ta'dil, Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, karya Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif rahimahullah taala. Kita masuk di poin terakhir terkait dengan pasal yang pertama ini. Dhabit li talabi tafsiri al-jarh. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannif ad-dhabitu li talabi tafsiril jarh. Ketentuan dalam mencari atau meminta perincian jarh. Jadi kan jarh kemarin harus apa? Mufassir. Yuraddu jarhu fi kutubi jarhi wa Yaridu. Oh, yaridu jarhu. Karena beda artinya itu. Yuraddu menolak. Kalau ini yaridu datang. Ada lafadznya. Yaridu jarhu fi kutubi jarhi wa ta'dili mubhaman fil ghalibi wala manasu min akhdhi tilkal juruhil al mubhamati bil i'tibari li alla yata'attala al naqdu. Dan datang jar pada kitab-kitab jar dan wa ta'dil. Tas yaridu datangnya waroda, dari kata waroda. Yaridu waroda. Waroda dari kata waroda yaridu. Hilang apanya itu? Wawunya. Dikarenakan dia adalah fi'il mithal. Dari kata waroda yaridu. Ulang coba. Datang jar pada kitab-kitab jar dan wa ta'dil secara mubham pada kebanyakannya. Dan tidak ada jalan dalam mengambil jar yang mubham tersebut dengan pertimbangan agar kritik tidak berhenti. Dalam manas tidak ada tempat lari ya. Ya, artinya kita jangan menghindar untuk mengambil apa? Jar. Ya, yang mubham. Untuk dianggap supaya hendak ya ta'attol naqd. Tidak hilang namanya kritikan. Harus ada kritikan. Harus ada kritikan. Terus Walakin yuta'akkadu talabut tafsiri jarhi haitsu tujadu qarinatun da'ayatun ilaih. Akan tetapi ditekankan untuk mengambil perincian jar tak kala terdapat korina yang mengharuskan kepada hal tersebut. Tanda, jadi asalnya pokoknya kalau ada jar kita terima. Kita terima supaya tidak kita hilangkan yang namanya kritikan. Cuman kadang kita mengharuskan meminta apa? Tafsir, penyebutan sebab jar. Karena ada korina yang mengharuskan ke situ. Kama qala Abdul Wahhab bin Ali As-Sabaki, la natlubu at-tafsira min kulli ahadin, bal innama natlubuhu haitsu yahtamilu al-hala shakka, imma li ikhtilafin fil ijtihad aw li tahammutin yasiratin aw li tuhmatin yasiratin fil jarihi aw nahwi dzalik. Sebagaimana yang dikatakan Abdul Wahhab bin Ali As-Sabaki, As-Subki, kami tidak meminta perincian dari setiap seseorang. Dari setiap orang. Jadi kata Imam Subuki, kami tidak meminta rincian, yaitu sebab jar dari semua orang. Tidak setiap orang kita minta rincian. Bahkan tidak lain, kami memintanya tak kala terkandung keadaan yang meragukan. Karena berbeda-bedanya pada ijtihad atau tuduhan yang ringan kepada yang menjar atau hal tanda adanya tuhmah yang ringan pada al-jarih yang menjar, seperti yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar kemarin. Tidak selamanya kita minta apa? Tafsir. Dah? Paham kan? Tidak selamanya kita minta tafsir. Sudah lewat kemarin itu. Kapan kita minta tafsir? Hah? Dari jar? Ketika ada ulama lain yang mentakdilnya misalnya, maka kita butuh tahu apa sebab jarnya. Kan begitu. Berarti dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah terkandung ini, bahwa kita tidak semuanya kita minta tafsir. Bahkan ada tanpa tafsir kita amalkan supaya la yata'attal al-jar. Anak sudah bilang tadi, ya kan? Jadi kalau ada orang dijar, tidak ada mentausiknya, kan kita terima tanpa tafsir, ya kan?
Au nahwi dzalika mimma la yujibu sukutu qaulil jarih. Atau hal yang semisal tersebut yang tidak mengharuskan jatuhnya perkataan yang menjer. Wala yantahi ilal i'tibari bihi alal itlaq bal yakunu baina. Dan tidak berhenti kepada pertimbangan dengannya atas pengitlakan, bahkan menjadi pertengahan. Iya, antara ini dan itu. Artinya kalau ada yang menjar, kita tidak gugurkan jarnya, paham kan? Tapi itu menjadi pertimbangan kita. Iya, gimana jarnya itu? Apakah memang betul ada pada perawi itu atau tidak ada? Atau tidak ada. Jadi kita menjadikan dia sebagai itibar. Terus Amma idan tafatil dhununu wan tafatil tuham wa kana al jaru habran min ahbaril a'immah min ahbaril ummah mubarra'an an madhanit tuhmah. Adapun jika ternafikan sangka-sangkaan dan ternafikan pula tuduhan, dan yang menjer itu adalah ulama dari ulama umat yang terlepas dari sangkaan tuduhan. Au kana al majruhu mashhurun bid-dha'fi matrukan bainan nuqat, atau yang dijar itu adalah seorang yang terkenal dengan kodaifannya atau kelemahannya, matruk di antara para pengkritik. Fala natala'samu indal jarhihi wala nuhwijul jariha ila tafsir. Kami tidak ragu atau bimbang pada jarnya, dan kami tidak membutuhkan pada penjer kepada tafsirnya. paham tak? Jadi kalau tidak ada tuhmah dari yang menjar, juga orang itu masyhur, tidak ada yang mentautiknya, sudah jangan kita ragu dalam jarnya, ya kan? Tidak boleh, kita tidak butuh kepada apa? Tafsir. Bal talabut tafsiri min wal halatu hadhihi talabun ligibatin la hajata ilaiha. Bahkan meminta perincian padanya pada keadaan ini adalah meminta untuk gibah dan tidak ada hajat terhadapnya kepadanya. Kan asalnya jar itu gibah, kan begitu. Kita boleh kalau kan ada kebutuhan. Ketika sudah jelas orangnya, dia jar, ini rawi ini dhaif, tidak perlu diambil haditsnya, kita pun lagi minta. Kenapa? Nah, itu berarti antum minta gibah, padahal sudah tidak dibutuhkan. Ini orang sudah jelas. Jawab Ibnu Salah amma tadammanat kutubul jarhi wa ta'dil minal juruhi al-mubhamati. Jawaban Ibnu Salah terhadap kitab-kitab jar mengandung padanya ta'dil dan jar yang mubham. Iya, ada jawaban dari Ibnu Salah. Gimana ini? Ada kitab jar wa ta'dil tapi mubham. Nah, gimana ada kitab jar wa ta'dil tapi mubham? Qala Ibnu Salah wali qailin an yaqula innama ya'tabidun nas fi jarhi ruwati wa raddi hadithihin alal kutubil lati sannafaha a'immatul hadithi fil jarhi au fi jarhi wa ta'dil. Berkata Ibnu Salah, dan untuk yang mengatakan manusia itu tidaklah dia bersandar kepada mereka hanya bersandar kepada jar perawi dan menolak hadis mereka pada kitab-kitab yang para a'immah hadis mereka menulisnya pada jar dan wa ta'dil. Wa kullama yata'arraduna fi ma li bayani sabab, dan sedikit dari yang berpaling kepada yang yata'arraduna fiha, yata'arraduna yang memunculkan padanya untuk meminta penjelasan sebab. Iya, untuk menjelaskan sebab. Seperti Ibn Hibban misalnya. Iya. Seperti siapa? Ibnu Hibban dan siapa yang semisal dengannya, kadang jarnya adalah mubham, global. Bal yaqtasiruna ala mujarradi qawlihim fulanun dha'ifun fulanun laysa bi syai'in wa nahwu dzalik aw hadha haditsun dha'ifun aw hadha haditsun ghairu sabitin wa nahwu dzalik fa istiratu bayanis sababi yufdi ila ta'tili dzalika wa saddi babil jahri fil aula bil aksar. Bal, ini kan ucapan. Ini gimana penjelasan Ibnu Salah tentang ini? Bahkan mereka meringkas dengan sekedar perkataan fulan dhaif, fulan tidak ada padanya sesuatu, atau semisalnya,
atau hadis ini dhaif, atau hadis ini tidaklah sabit, atau yang semisal hal tersebut. Maka mempersyaratkan penjelasan sebab mengharuskan kepada berhentinya hal tersebut dan Taktil, membatalkan ya. membatalkan hal tersebut dan menutup bab jar pada kebanyakannya. Ya dah, kalau kita tidak anggap, ya kita akan menolak banyak hal, tak? Akan menguatkan banyak hadis bahkan. Terus Qala jawabannya sekarang. Qala wa jawabuhu anna dzalika wa illam na'tamiduhu fi isbatil jarh wal hukmu bi faqad tamadnahu fi an tawaqqafna an qabuli hadisi man qalu fihi misla dzalik. Dan Ibnu Salah dia berkata, dan jawaban terhadap hal tersebut, dan jika kami tidak bersandar kepadanya pada penetapan jar dan berhukum padanya, maka sungguh kami bersandar kepada tawakufnya kami dari menerima hadis dari siapapun yang mengatakan padanya semisal hal tersebut. Binaan ala anna dzalika awqa'a indana fihim raibatan qawiyatan yujibu misluhat tawakkuf. Dibangun di atas bahwasanya hal tersebut menjatuhkan pada kami padanya keraguan yang sangat kuat yang mengharuskan yang permisalahan tersebut mewajibkan kepada tawakuf. Jadi ini agak sulit ya. Artinya ada orang yang mengatakan, gimana ini kita bersandar kepada hukumnya ulama jar wa ta'dil padahal tidak tafsir. Katanya harus tafsir. Sekarang kita terima. Bahkan Syekh Albani misalnya untuk kita sekarang. Syekh Albani kita bicara, Syekh Albani dhaif. Karena Syekh tidak sebutkan. Kenapa dhaif? Tapi kita bersandar kepadanya. Paham kan? Iya, gimana kalian bersandar kepada itu padahal tidak ada apa? Penjelasan sebab. Jawabannya, kita walaupun tidak bersandar kepadanya menetapkan jar, kan ini adalah jarnya mubham atau ta'dilnya, sebenarnya kita cukup dengan tawakuf. Gara-gara Syekh Albani bilang begitu, akhirnya kita ragu itu hukum hadis. Ketika Syekh Albani bilang dhaif, paling sedikitnya kita ragu kan? Ketika kita ragu, kita tawakuf. Berarti kan kita anggap paling tidak membuat kita tawakuf. Paling tidak membuat kita tawakuf. Kan ada, kalau kalian mengatakan bahwa harus mufassar, kalau jar harus mufassar, kalau apa? Jar, kenapa kalian bersandar pada ucapan yang mujmal? Ucapan yang global yang mengatakan hadis dhaif tanpa disebutkan sebabnya, ya kan? Kita anggap tidak bersandar padanya. Tapi itu membuat kita tawakuf. Iya, karena ketika ada bertentangan jar ta'dil saja, kita tawakuf kan? Kita apa? Tawakuf kalau ada pertentangan saja. Summa manin zahat anhu raibatu minhum bi bahsi an halihi aujabat thiqata bi adalatihi qabilna hadithahu wa lam natawaqqaf kalladzi istajabihim sahibas sahihain wa ghairuhuma mimma masahum mithlu hadzal jarh min ghairihim. Masya Allah. Dan kemudian jika hilang dari kepadanya keraguan dari mereka dengan meneliti keadaan yang mengharuskan siqah dengan adalahnya, kami menerima hadisnya dan kami tidak tawakuf sebagaimana dua pemilik sahih dan selainnya berhujjah dengan mereka daripada apa-apa yang permisalahan jar dan selainnya menimpa mereka. Nah, ini berarti nanti kita kan tidak bersandar penuh dengan itu. Ketika dia jarnya mujmal, kita kan berhenti tak? Berhenti. Sampai kapan kita berubah? Sampai kita dapat lagi penelitian yang mendalam. Dia bilang, misalnya kita dapat Syekh Albani tidak sebutkan di situ sebab dhaifnya. Nah, anggaplah kita cari tahu, oh ternyata ada dijelaskan oleh lain. Ada Syekh Syuaib Al-Arnaud misalnya jelaskan kalau terkait dengan Musnad Imam Ahmad. Ulama lain menjelaskan sebab ilahnya. Oh, ketika kita baca itu sudah terangkatlah tadi. Paham kan? Berarti bukan berarti mutlak kalau ada jar mubham langsung kita terima. Tapi minimal membuat kita berhenti dulu. Membuat kita apa? Berhenti sampai datang apa? Kejelasan tafsir dari ulama lain. Wa qad nukishu hadzal jawab bima yali. Dan kami mendebat jawaban ini dengan apa-apa yang berikut. Ya, telah dikritik ya.
Bukan kami di situ ya. Nukisha fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul, bukan fi'il mudhari. Iya, dari kata naqasha. Nukisha. Telah dinikosh. Jawaban ini, yaitu jawaban dari Ibnu Salah tadi juga dikritik. Jawaban dari Ibnu Salah tadi dikritik dengan apa yang berikut ini. Awalan, qaulul Hafidz Ibnu Katsir, amma kalamu haula'il a'immah al-muntasibina li hadzal sya'ni fayanbaghi an yu'khadha musallaman min ghairi dzikri asbabin. Yang pertama, perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir, adapun perkataan a'immah yang dianggap pada bidang ini, maka sepantasnya untuk mengambilnya secara selamat tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Masya Allah. Kalau Hafidz Ibnu Hajar, dia bilang kalamnya a'immah ambil saja. Kalau Ibnu Katsir, kalamnya a'immah ambil saja, yang penting dia ahli, tanpa menyebutkan apa sebab. Wa dzalika lil ilmi bi ma'rifatihim wa itila'ihim fi hadha sya'n. Dan karena ini yang belum katakan ya, ini sudah dilewat pembahasan dari Ibnu Katsir, ternyata sudah dari lewat masa. Kan banyak orang bilang, kenapa dia selalu bilang Syekh Albani sahihkan? Saya pernah dapat begitu. Kenapa itu Ubaid selalu bilang Syekh Albani sahihkan? Kan kita tidak teliti. Enggak? Jadi kita harus masuk maktabah, kita cari sendiri begitu. Alhamdulillah sudah ada orang yang Allah arahkan untuk meneliti. Hemat waktu kita. Nah ini dia ucapan Ibnu Katsir berguna sekali untuk kita ini penuntut ilmu kecil. Apa kata beliau? Dan demikian karena keilmuan dengan pengetahuan mereka. Ini dia tak? Wadzalika lil ilmi. Demikian itu kenapa kita terima ucapan mereka? Karena kita tahu. Dah? Kita tahu bima'rifatihim, akan keilmuan mereka. Kan antum tahu keilmuan mereka bagaimana di biografinya. Terus? Dan penelitian mereka dan kedalaman mereka pada bidang ini. Kan begitu. Dan bagaimana penelitian mereka, kita tahu itu. Sehingga membuat kita ini tanpa tahu sebab kita bilang apa? Ikut sahih kalau dia sahih, dia bilang sahih. Dhaif kalau dia bilang apa? Dhaif. Karena kita ini ilmu kita tahu dia ini tinggi penelitiannya. Wattisofihim bil insaf wad diyanati wal khibrati wan nus. Dan karena sifat-sifat mereka dengan sifat-sifat pensifatan mereka, dan karena pensifatan mereka dan pensifatan agama mereka dan pengalaman, dan karena pensifatan mereka dengan insaf, karena pertengahan keadilannya, karena pensifatan mereka dengan keadilan dan agama dan pengalaman dan pemberian nasihat. Nah, jadi mereka memang melakukan itu adalah nushan lil ummah. Ya kan? Misalnya Syekh Albani, dia tidak meneliti kitab itu supaya nanti jadi buku dan dijual untuknya. Nah, dia lakukan itu murni untuk nushan lil ummah, untuk menasihati orang bahwa ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Tidak ada apa-apa yang mereka inginkan kecuali pahala, kan begitu? La siyama idza atbaku ala tadifir rajuli aw kaunihi matrukan aw kadzaban aw nahwu dzalik. Terlebih lagi jika mereka bersepakat atas dhaifnya seorang rajul atau keberadaan mereka sebagai orang yang matruk atau pendusta atau hal yang semisal hal tersebut. Nah, apalagi mereka bersepakat. Yang tidak bersepakat saja mereka lihat, kita melihat siapa yang paling tinggi penelitiannya. Paham kan? Yang paling luas penelitiannya. Kalau mereka sepakat, selesai. Kita terima walaupun dia tidak tafsir. Tidak tafsir. Fal muhadditsul mahiru la yatakhalijuhu fi misli hadzal waqfatan ya la yatakhalijuhu kenapa khali la yatakhalajuhu tafa'ala yatafa'al la yatakhalajuhu la yatakhalajuhu fi misli hadza waqfatan fi muwafaqatihim li sidqihim wa amanatihim wa nusihim. Masya Allah. Dan muhaddis yang mahir, dia tidak menaruh kebimbangan pada permasalahan ini. Pada permasalahan ini. Dan jadi al-muhaddits al-mahir tidak ada kebimbangan untuk mengambil hukum orang memang sudah ahli. Dah? Pada permasalahan ini
secara dalam kesepakatan mereka karena dalam muwafaqatihim. Dalam apa itu muwafaqah? Dalam ittifaq mereka. Apa itu? Menyepakati mereka, menyamai mereka. Ya kan? Nggak, orang muhaddits mahir tidak akan pernah punya keraguan untuk menyamai mereka dalam hukum itu. Ya kan? Jadi bukan ahli hadits yang mahir, saya harus teliti sendiri. Nah, kita ikut saja dengan orang yang sudah meneliti. Ya kan? Iya, terus karena kejujuran mereka, amanah mereka dan pemberian nasihat mereka. Walihada yaqulu Syafi'i fi katsir min kalamihi 'ala al-ahadits. Oleh karena itu berkata Imam Asy-Syafi'i pada banyak dari kalam-kalam atas hadis-hadis, kalamnya, ucapannya dari hadis-hadis. Ini dia contoh dari Imam Syafi'i. Antum tahu kan Imam Syafi'i? Nah, bagaimana ilmunya? Ya kan? Orang pertama sekali mengarang ilmu mustalah. Tidak ada orang mengarang ilmu mustalah. Imam Syafi'i orang pertama sekali menemukan ini ilmu. Nah, Imam Syafi'i pertama sekali yang mengarang ilmu mustalah. Setelah itu orang setelahnya adalah mengarang di atas apa yang dia karang. Paham tak? Tapi antum coba lihat apa ucapannya. Ini pelajaran bagi kita. Iya. Jadi kita ini nukil saja. Jangan sampai bilang kultu. Saya katakan doif. Bilang saja Syalbani doifkan. Paham kan? Syekh Mukbil doifkan. Nggak usah antum kultu. Seakan-akan antum sudah teliti semua ibu. Lihat Imam Syafi'i ini. Ini contoh terbaik. Yang saya bilang, siapa yang meragukan ilmunya Imam Syafi'i untuk meneliti? Nah, dia orang pertama sekali karang mustalah. Kan ada Imam Syafi'i, kita tidak tahu mustalah ini. Ya? Apa dia bilang? La yusabbituhu ahlul ilmi. La yathbutuhu. La yuthbituhu. La yusbituhu ahlul ilmi bil hadis. Baik, lihat ucapan Syafi'i. Ketika dia komentari hadis, dia bilang tidak ditetapkan oleh ahlul ilmi bil hadis. Paham tak? Jadi dia sandarkan kepada orang sebelumnya. Sama dengan pendapat. Kalau antum uraikan pendapat, bilang saja Syekh Albani kuatkan, atau pendapat fikih Syekh Utsaimin kuatkan, Syekh bin Baz kuatkan. Jangan bilang menurut saya. Seakan-akan sudah buku fikih teliti semua nih. Padahal Al-Mughni saja belum pernah baca. Kan begitu toh? Al-Muhadzab belum pernah baca. Tapi sudah bilang, kalau menurut saya, selalu bilang Syekh Utsaimin kuatkan. Syekh bin Baz kuatkan. Begitu saja aman kita juga. Sudah aman juga. Kalau orang kritik, mau kritik saya, itu Syekh Utsaimin, itu ucapannya. Ya, itu ucapannya. Jadi juga kita alhamdulillah jadi enak, tidak merasa sakit hati kalau orang kritik karena dia sebenarnya kritik ahli. Dan dia mengkritik ahli. Ya, sama dengan orang waktu saya contoh ya, waktu saya ngajar di bawah di kajian fikih Syafi'i. Ribut orang di internet, bahkan di Facebook, bahkan ustadz ikut ngomong. Ini tidak beradab sekali. Baca buku Abu Syuja, tapi dia tidak kuatkan seperti pendapat Abu Syuja. Bantah muka Syekh Utsaimin. Yang dia Zadul Mustaqni, dia syarah dengan di syarah Mumti. Dia bantah yang ucapannya asal. Dia kuatkan yang lain. Jadi tidak boleh kita mengikuti dalil. Jadi harus kita ikuti apa dia kata orang penulis benar atau salahnya. Seakan-akan itu penulis Nabi. Itu. Walaupun kan saya juga paham. Ini Abu Syuja, pengarang ini, 20 tahun mengajar Syafi'i. Kan begitu. Kita juga tahu itu. Mungkin kamu tidak tahu yang ngomong itu berapa lama dia ngajar. Dia ini kodi. Dia kodi. Tapi kan dia bukan Nabi. Dia kan mengarang. Terus juga belum tentu yang dia kuatkan di sini. Dia kuatkan yang di ketika dia bahas luas. Karena kadang di buku ringkas itu, penulis ikut mayoritas. Penulis itu ikut mayoritas. Padahal yang dia kuatkan kalau di bahasan luas, bukan itu. Tapi untuk tahap pemula, kasih saja dulu pendapat mayoritas. Karena mayoritas itu menyenangkan. Nah, kan ijtihadnya orang banyak.
ijtihadnya ulama yang banyak. Walaupun kalau kita melihat buku rincinya, ternyata dia tidak ikut pendapat yang dia. Jadi kita disalahkan, seakan-akan ini kita orang pertama. Nah, bahkan tidak beradab sekali ini dia ngomong. Sampai baku tek-tek usah-usah yang semisal. Dari para pengikut Syafi'i semuanya marah. Saya diam-diam saja. Itu menunjukkan dia tidak. Kan ilmunya sudah begitu. Ilmunya sudah begitu. Kan kita bukan nabi ini. Kalau nabi bisa kita tidak tolak. Kan begitu kan? Tapi kalau pengarang ulama, apalagi dia terkena dengan intisab terhadap madhab. Iya kan? Kata Imam Nawawi saja. Kalau dia bilang mayoritas, hati-hati. Antum kira itu mayoritas ulama, ternyata mayoritas Syafi'i. Jadi antum bilang, oh, mayoritas ulama ini berpendapat. Siapa bilang? Imam Nawawi. Imam Nawawi mayoritas Syafi'i itu dia bilang. Bukan mayoritas ulama. Tapi karena dia tidak tahu, dia kira mayoritas. Nah, ini yang masalah. Kadang sebagian orang itu tidak paham. Tapi ngomong. Sudah tidak paham, tapi ngomong. Iya, kalau tidak dibilang kasar, ini jahal murakkab. Karena dia tidak tahu, kalau dia dirinya tidak tahu. Itu kan jahal, kalau jahalnya jahal apa? Basit. Dia akan tahu kalau dia tidak tahu. Dia ngomong, Allah. Tapi yang tidak tahu, tapi dia anggap dirinya tahu, dia ngomong. Nah, ini masalah. Sebagai orang sudah jahal, murakkab. Karena dia tahu dirinya tidak tahu, tapi ngomong. Nah, inilah contoh. Iya, dan bukan hal yang salah kalau kita sandarkan begitu. Seperti ini Imam Syafi'i. Nah, dia juga tidak bilang menurut saya. Nah, begitu. ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. Dan dia menolaknya dan tidak berhujah dengannya hanya sekedar hal tersebut. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu menolak hadis itu karena la yuthbitu ahlul hadis. Ahlul ilmi bil hadis. Paham tak? Imam Syafi'i tidak berhujah dengannya, hanya sekedar ada ahlinya yang ngomong. Ketika ada ahlinya yang ngomong begitu, dia tidak berhujah dengannya. Paham kan? Ini pelajaran bagi kita. Ini adalah pelajaran bagi kita. Imam Syafi'i di atas keadaannya. As-sani, qaulul Hafidz Ibnu Hajar, in khalal majruh an ta'dili kubilal jarh fihi mujmalan ghairu mubayyinis sababi idza sadara min arifin. Masya Allah. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika yang dijar itu kosong dari ta'dil, diterima jar padanya secara global tanpa menjelaskan sebab jika datang dari yang arif. Dah jelas kan? Artinya tidak selamanya itu kita minta apa? Tafsir. Tidak selamanya kita minta tafsir. Kalau kosong yang dijar dari ta'dil, terima saja walaupun dia tidak tafsir. Wa bidzalika yanhasiru ihtimali zawali raiba fi haqqi man wathaqahu a'immatu wa da'afahu akharuna duna man ittafaqu ala tad'ifihi aw khala an ta'dili ma'a wujudil jarhi. Dan demikian itu terbatas kemungkinan hilangnya keraguan pada hak ulama-ulama mensikohkannya atau yang selainnya mendoifkannya tanpa iktifak dari yang mendoifkan atau kosong dari takdil dengan adanya jar pada hal tersebut. Nah, berarti dengan itu kita terbatas ihtimal zawal hilangnya keraguan pada hak siapa? Orang yang dikuatkan oleh a'imah, sementara yang lainnya apa? Dhaifkan. Jadi kalau ada yang dikuatkan oleh imam yang lain dhaifkan, kita minta tafsir. Supaya kenapa? Karena ketika ada yang menguatkannya, ada yang mendhaifkannya, berarti ada roibah. Ketika ada roibah, kita tawakkuf. Disinilah supaya nanti kita bisa beramal, maka kita minta tafsir. Disinilah kita minta tafsir. Minta sebab jar. Kalau ada yang menguatkan, ada yang mendoifkan. Ya kan? Bukan yang disepakati akan doifnya. Karena kalau sepakati akan doifnya, terima saja. Walaupun dia tak jelaskan. Bukan juga orang yang kosong dari ta'dil. Nah, bukan juga orang yang kosong dari ta'dil. Paham tak?
Bukan juga orang yang kalau ada ta'dilnya, baru dah. Ini adalah yang auto kosong dari ta'dil, padahal terus ada jar. Maka kita terima jarnya tanpa tafsir. Ya kan? Kosong ta'dil, ada jar. Walaupun dia tidak rinci, terima saja. Tapi diingat tadi perkataan Ibnu Hajar, idza sadara min ari. Itu penting sekali itu. Kalau muncul dari apa? Arif, orang yang paham sebab jar wa ta'dil, bukan orang sembarang. Nah, orang yang paham. Alhamdulillah selesai pasal pertama. Pasal kedua, beliau akan kembali tegaskan nanti kalau ta'arud al-jar wa ta'dil. Bertentangan, ada yang menjar, terus ada yang ta'dil. Ya kan? Ini nanti kita juga butuh perdalam bagaimana kalau ada ta'arud. Kita insya Allah lanjutkan di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Sini. Pada. Mana itu? Wa inna lam yutlab minal mujarrid tafsir jarhi li'annahu law fassarahu kana jarhan ghairu qadi. Dia bilang wadhalika li'anna rawi idza lam yu'addal. Demikian itu kalau rawi kalau dia tidak dita'dil, maka dia berada di posisi yang majhul. Berada di posisi yang majhul, kan? Maka mengamalkan ucapannya al-mujarrih padanya itu lebih aula walaupun tanpa tafsir daripada tidak mengamalkannya. Paham tak? Walaupun dia tidak tafsir. Kenapa Anda minta tafsir? Sungguh tiada lain. Tidak diminta tafsir dari mujarrih atas jarnya. Karena kalau dia cari lagi tafsirnya, maka jarnya akan menjadi apa? Tidak kok. Goirkoti, tidak mencacati. Antum paham begini? Saya tiba-tiba bilang, saya bilang Amr doi. Tidak ada yang mentakdil. Saya bilang doi. Ketika antum tunggu dia tafsir, maka jarnya ini selama tidak tafsir goirkoti. Jarnya saya tadi tidak mencacati Amr. Karena kenapa? Saya tidak tafsir. Oh, kalau begitu antum hilangkan nakat. Berarti kita bisa hilangkan apa? Kritikan pada orang. Tidak boleh, kritikan itu penting untuk menasihati umat. Nah, berarti selama tidak ada sebab, berarti jarnya goirkoti. Begitu. Ya kan? Kalau antum tunggu itu berarti jarnya dia tadi tidak qati. Padahal ini yang jar ini arif. Tanda? Kalau yang jar arif, apalagi tidak ada ta'dil. Apalagi tidak ada ta'dil. Sudah sampai situ kan? Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.